Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini sebenarnya tadi pengen jalan udah males, anginnya kenceng banget. Ini kalau di pohonnya nggak begitu kelihatan kenceng anginnya, cuman gue berasa banget ke muka gue. Dan ini mikrofonnya juga paling berasa ini anginnya kenceng. Hampir aja tuh orang. Di Indo mah berantem itu udah. Turun lu ayo, berantem di sini. Ya jadi yang sekarang ya, tempat tinggal gua itu beda kota lagi. Makanya kalau mau ke gunung rada jauhan sedikit. Nggak jauh-jauh banget sih, cuman ya pindah kota aja. Jadi ada perjalanan yang mesti ditempuh dulu. Jadi dari tadi itu awas Pak, motor mau lewat Pak. Ya dari tadi lewat sana, turun dulu ke bawah, terus ngelewatin tempat tinggal gue yang lama, kotanya. Baru naik ke gunung lagi. Kalau dulu kan deket banget kan. Asli kencang banget ini anginnya. Jadi kalau apartemen gue yang lama, ini exitnya di sini nih. Belakangnya showroom Harley. Jadi ini apartemen gue yang lama, exit di sini, masuk ke dalam sana. Ya lumayan, berapa ya? 15 menit ke sini dari tempat tinggal gue yang sekarang. Kalau di freeway nggak begitu pegel tangan gue, masih ada cruise control lah, kebantu. Cuman ntar kalau udah naik ke gunung itu yang bakalan pegel. Yang pegel dan udah pernah gue rasain sih pegelnya kayak apaan tangan gue. Dan itu juga kan pengaruh dari karena gue udah lama banget nggak naik motor kan, jadi belum biasa lagi. Ini kayak telapak tangan gue yang biasanya kasar kan, kapalan kayak gitu, udah mulai halus. Dan baru minggu lalu naik motor nyobain jalan-jalan doang, itu udah mulai lagi tangan gua kasar lagi, kayak cepet amat. Baru nyobain sekali doang langsung kasar. Oke, ini hari puasa, hari ke
berapa ya? 15 apa 16 ya? Tanggal 6 hari Jumat. Nggak pernah gue hitungin juga sih puasanya, cuman dinikmatin doang. Ya jadi sebenarnya minggu lalu itu udah ngevlog gua minggu lalu itu. Udah naik ke gunung juga, separoh sih, nggak sampai ke atas banget. Dan emang udah dingin banget, berasa kalau di atas. Udah pas turun, gue tes di rumah, hancur videonya, hancur banget. Jadi yang dari gue percobaan kemarin buat bikin video malam, nggak gue balikin ke settingan awalnya. Jadi kan cahayanya tuh over banget kan masuknya. Makanya pas gue udah lihat, gue pikir ya Allah, hancur lagi kameranya. Makanya ini tadi juga lama banget gue settingnya, gue pastiin dulu, asal jangan udah setengah jalan terus mati aja ini videonya, kagak gue record ya. Apes banget kalau kayak begitu udah. Iya, nggak enaknya di sini ya kalau bulan puasa, pas cuacanya lagi bagus banget gitu kan, misalnya kayak sekarang lah, rada-rada anget gitu. Nggak enaknya itu kalau jalan keluar, pemandangannya doang yang gue nggak suka, bikin batal puasa. Apalagi kalau pagi, sore kerja, aduh. Cewek-cewek kalau udah mulai musim hangat sedikit aja, udah, mereka kalau bisa kagak pakai baju kali itu. Dan ini motor emang jarang gue pakai. Gue kerja itu kan dari pagi jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi nggak bisa apa, manasin aja nggak bisa. Jadi manasinnya udah seminggu sekali juga. Ini coba deh kita bedain sekarang. Di bawah sini ya masih 65 derajat Fahrenheit. Ntar kita lihat kalau di atas. Gue juga nggak mau ke gunung juga sih. Kita ke lembah aja deh. Soalnya Jumatan, takut ketinggalan Jumatan ntar. Paling nggak kita punya waktu berapa lama nih? Sekarang jam 10. Jumatannya itu mulai jam 1.15. Jadi paling nggak gue jam 12.30 lah udah di rumah. Mandi, dandan, make upan dulu. Paling nggak ganti baju lah, mandi ganti baju, baru berangkat Jumatan. Nah masjidnya juga kan, yang masjid waktu itu gue posting ada di Instagram, itu kan deket dari rumah yang sekarang kan. Tapi masalahnya itu di situ kan masjidnya kecil dan beneran desek-desekan. Jadi kalau di dalam telat sedikit aja udah nggak bakalan dapet tempat sholat.
sampai keluar-keluar jadi orang sholatnya. Gue setiap ya dari dulu kalau naik motor ke arah atas ke gunung, lo tau gak sih kayak anak kecil kalau dijanjiin, ayo yuk kita ke toko yuk beli es krim atau beli candy, beli permen yuk. Udah kayak anak kecil mau dijajanin, tau gak lo? Rasanya kayak happy ser gimana gitu. Masih nih sampai sekarang nih. Baru belum berapa lama tuh udah turun di 64. Tuh tangan gue pegel udah. Gue komplain mulu kayaknya. Lah ngapa emangnya kalau komplain ya? Iya pegel berasa tangan. Pemandangannya juga masih sama aja ya dari dulu ya. Dari pertama kali gue lewat sini amazed sama pemandangan di sini, masih sama aja. Tuh 61 turun pelan-pelan. Dan tangan gue juga udah mulai dingin pelan-pelan nih. Aduh, turun 59 dingin langsung. Iya ini sih kalau ke Big Bear-nya, kalau ke Beruang Bongsornya beneran dingin ini mah. Di sini aja 59, di sana. Gue nggak tahu kenapa ya Insta360 ini jadinya jadi setelan dari kameranya itu 30 menit dia mati. Jadi tadi yang pas gue ke atas belum sampai ke arah sini dia mati. Jadi nggak kerekam. Makanya udahlah ntar beli itu aja deh, beli yang GoPro Pro Max-nya yang Pro Max ya, GoPro Max yang X2, Pro Max X. Kagak tahu gue Pro Max apaan. Pokoknya beli yang itu aja lah ntar deh. Kayaknya Insta360 masalah kayaknya sama gue ini. Enak ini tinggal di sini sebenarnya. Daerah kayak begini. Cuman ngeri ini sekarang di jalanan pasirnya banyak. Jadi ngeri ngeglosor gua kalau kena pasir. Iya nih, jawabin yang masalah kok bisa bang lu beli motor ini kredit ya, ini ya segala macem lah. Sekarang gini lah, gue pernah ngomong sama lu masalah lifestyle ya, cara hidup lu gimana. Kalau emang cara hidup lu bisa, bukan irit, bukannya pelit, enggak, tapi kan lu tahu sendiri, gue single baru-baru aja, baru beberapa lama ini kan gue jadi single kan. Jadi apapun yang gue bikin, apapun yang gue hasilin kemarin-kemarin, jadi bukan buat gue sendiri, enggak. Jadi gue berbagi sama orang. Jadi kalau misalnya gue berbagi sama orang, apaan yang gue hasilin kan nggak bisa maksimal. Kalau buat hidup di sini ya, lo apartemen aja udah berapa? Makan aja berapa? Makan mahal. Kalau misalnya buat gue sendiri, gue orangnya kan simple. Gue yang penting ada nasi sama pakai ayam goreng setiap hari pun gue makan. Emang gue doyannya kayak begitu.
Buat sini hitungannya makanan murah ya kalau kayak ayam goreng. Yang mahal justru tempe goreng yang mahal. Iya, jadi karena gue berbagi, jadi nggak bisa nabung. Boro-boro nabung ya. Buat beli motor yang harga murah nggak bisa, dan makanya karena sekarang gue sendiri, gue bisa nabung. Jadi masih ada, masih gue ngomong ini dingin, lidah gue jadi kaku. Jadi masih ada aja orang tuh mikir, emang lu bisa hidup pakai kerja cuman ngojek aja. Gue maksudnya terserah lu mau ngerendahin atau apa, terserah. Cuman ngojek di sini itu kalau lu telatenin ya, kalau lu telatenin dan lu tahu caranya, gede banget, gede di sini, nggak sedikit hasilnya. Aduh, tangan gue dingin banget. 46 derajat Fahrenheit berapa ya di Celsius? Pokoknya 46 derajat Fahrenheit sekarang. Iya. Jadi hitungannya gini, lo tahu kan yang kemarin gue beli harga motor ini berapa kan? Jadi dalam setahun gue pakai normal ya, gue pakai normal sendiri, hidup sendiri, dan gue nggak pelit sama diri gue sendiri. Gue mau belanja, mau beli makan yang di luar gitu, nggak yang selalu gue makan setiap harinya. Misalnya kayak ayam goreng atau apa, gue pengen makan apa, pokoknya nggak pelit aja sama jajan buat diri sendiri. Dalam setahun gue bisa beli satu kayak begini. Itu dari hasil ngojek ya. Dan itu ngojek juga kalau pakai mobil. Karena apa? Karena kerjaan nganterin makanan itu sering gue dapat gedenya itu dari catering. Dan cateringnya jangan lo bayangin buat catering perkawinan orang 100 orang gitu, enggak. Catering ngambil buat 7 orang, 8 orang, 8 orderan ya. 8 orderan, 10 orderan itu paling banyak lah buat cateringnya yang gua ambil. Dan itu banyak dapatnya. Dan yang keseringan gua dapet ya, misalnya kalau kayak catering kayak begitu, $50 berapa? 700 ribuan. Ya $50 sekali nganterin, dan nggak jauh, cuman 5 miles. Cuman nganterin makanan yang hitungan mereka itu banyak. Makanya kalau naik motor nggak bisa dapet yang begitu-begitu tuh, nggak bisa. Dan salah satu alasan kenapa gue nggak mau pakai motor ngojek lagi, emang buat konten bagus, masih ada gitu loh beberapa yang mau nonton. Cuman kan gue mikirnya ekonomi gue juga ya. Walaupun kalau dari YouTube hasilnya juga lumayan, cuman kan mesti setiap hari, bukannya yang seminggu sekali. Kalau seminggu sekali ya susah buat ngedapetin yang banyak juga. Dan YouTube juga sekarang kan hasilnya sedikit, nggak kayak dulu. Pokoknya intinya begitu. Dalam setahun bisa beli satu udah. Dengan hidup gue yang gue nggak ngejagain apapun ya. Misalnya gue pengen pelit mau jajan, jangan ntar sayang, mau jajan ntar sayang. Dan salah satu alasan juga kenapa belum beli yaitu gue mau nabung dulu, biar bisa beli knalpot. Kan kemarin tabungannya juga habis buat ini nih, beli jaket lah, beli helm lah. Dan kalau awal tahun, nggak enaknya itu awal tahun di sini, kalau buat kayak kerjaan gua ya, itu bayar pajak. Jadi mesti bayar pajak.
tabungan-tabungan yang sedikit-sedikit gue tabungin dikit itu buat bayar pajak dulu. Ntar kalau udah rada lumayan baru beli knalpot lah, atau beli Siva satu lagi lah. Siapa yang pakai ya? Ini kalau ada yang mau nih di Indo, gue kirimin nih dari sini nih motornya Siva. Kalau ada yang mau, bukan mau ngambil ya, kalau mau beli, gue kirimin ini motor gue. Sampai sini langsung rada anget 51 tuh. Lo inget gak sih yang di sini nih, yang berapa tahun yang lalu tuh, yang bekas kebakaran di sini, pada hitam-hitam dulu kan, pada gosong semua pohon-pohonnya. Terus sekarang udah bagus lagi tuh. Dan ini jalanan yang mana? Jalanan yang selalu gue inget ya, yang gue trek-trekan sama si Putra. Masih pakai sayu di sini nih treknya nih. Aduh, tangan gue dingin ya Allah. Sebenarnya satu-satunya yang bikin dingin dibandingin Bagong juga kayaknya ininya nggak ketutup ya. Kalau Bagong kan langsung bus ke atas anginnya, dan ke tangan juga nggak kena. Ini berasa ke tangan ini. Ya sebenarnya kerjaan, semua kerjaan lah, kalau lo tekunin ya, nggak sabaran sih ibu. Kalau lu tekunin kerjanya, padahal gue udah lari 60, masih kurang kenceng buat mereka. Saya pakai Harley pak, bukan buat ngebut-ngebut. Iya, kerjaan apapun ya, kerjaan apapun kalau lu tekunin, hasilnya pasti bagus. Emang nggak langsung dapet bisa banyak, cuman kan semua pasti ada prosesnya. Semua lo ada prosesnya. Allah aja ngebikin dunia, langit bumi beserta isinya ada prosesnya, nggak langsung kun fayakun jadi, ada prosesnya. Masa kita manusia nggak mau ngejalanin proses? Ini sama kayak dia nih, yang katanya sayang sama gua, masih ada prosesnya. Bilang sayang, tapi banyak judesnya, malah curhat ya. Iya, pokoknya ya itulah, kalau sendiri gue nabung bisa dapetin kayak begini setiap tahunnya. Jadi udah ya, nggak usah pakai nanya-nanya sinis. Gimana cara lu belinya? Gimana emang duitnya ada? Nggak usah begitu.
kalau lo inget dulu, pernah nggak gue bilang masalah yang kredit juga, gimana caranya biar kagak riba? Kalau lo inget Sayu dulu ya, Sayu terus Kelly, kan sebelum waktunya. Jadi waktu itu ada programnya gini, kalau lo kredit lo DP-nya 0, nggak usah pakai bayar down payment, dan bulanannya juga belum ada berbunga, bukan bunga berbunga, jadi bulanan ya. Kalau jarak waktu 2 tahun lo bisa ngelunasin, udah nggak ada bunganya. Gua nggak tahu ya kalau di Indonesia ya. Pokoknya di sini karena motor juga jarang lakunya, nggak banyak orang beli juga motor, jadi mereka bikin program-program kayak begitu. Ini juga enak juga di Bonikung ya. Jadi program dari dealernya kan rata-rata mereka finance company-nya juga pakai finance company-nya mereka sendiri. Misalnya dulu kayak BMW, dari BMW, terus gue beli si Kelly dulu dari Yamaha-nya. Jadi jadi ada program yang buat beberapa bulan lunas, tapi same as cash, jadi nggak ada bunganya. Kalau misalnya dari tahun lalu gue mau gitu, kalau gue kepikiran dan gue mau beli Harley juga, maksudnya bisa gue ambil dengan kredit kayak begitu ya, yang tanpa bunga. Misalnya dia bilang, kalau bank ngasih tanpa bunga, terus mereka untung dari mana? Kan mereka finance company-nya dari masing-masing brandnya. Jadi dengan mereka ngejual unitnya, ya mereka udah untung lah di situ. Ya, jadi karena dari tahun lalu gue belum ada niat buat beli Harley Davidson ya, jadi nggak sempet gue belum sempet buat nabung-nabung. Baru jam 11 kayak gersang kalau dibawa ya. Soalnya anginnya kenceng, jadi awannya buyar pada pecah. Karena nggak ada isinya juga. Kalau ada isi embun-embunnya banyak, kan masih pada ngegerombol. Oke, baru jam 11. Mokel apa kita hari ini? Baru jam 11. Iya, ada yang bilang juga enak bang kalau di Amerika puasa, kalau pas dingin-dingin kan nggak lapar. Siapa bilang dingin-dingin kagak lapar? Malah dingin-dingin bikin lapar lah. Kalau ausnya emang nggak seberapa aus ya. Cuman kalau laparnya tetap malah tambah lapar kalau dingin-dingin. Kagak usah puasa, dingin-dingin biasa aja, kita kan pengennya apa? Bikin mie lah, makan mie ayam lah, aduh, makan bakso lah, aduh, enak-enak semua itu. Puasa-puasa ngomonginnya makanan ya.
Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu. Minggu depan nyambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. 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 Sebenarnya naik Harley kalau berhenti di lampu merah gitu kayak sama aja kayak naik baja gitu rasanya. Getar. Bergetar. Kalau posisi dibandingin sama Bagong sama BMW, gue masih milih Bagong buat jalanan rada jauh kayak tadi ya. Gue milih Bagong, masih nyaman ya, shock breakernya lebih nyaman, dudukannya lebih nyaman, posisi duduknya lebih nyaman.